Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel ini, Sinau Sarangan. Kali ini video penyajian materi terkait dengan materi interpolasi di mata kuliah metode numerik ya. Oke, jadi di materi sebelumnya kita sudah mencari akar-akar suatu persamaan gitu ya, fungsi kemudian dicari titik potongan dengan sumbu X. Ada 6 metode, 3 metode tertutup, 3 metode terbuka gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke interpolasi. Yang akan kita bahas di video ini adalah interpolasi polinom ya. Jadi nanti ada beberapa interpolasi yang diantaranya adalah interpolasi polinom, Lagrange, Newton, dan Newton-Gregory ya. Ada dua istilah sebenarnya, ada interpolasi, ada ekstrapolasi ya. Bergantung pada masalah yang diberikan ya. Jadi idenya seperti ini. Jadi apabila diketahui sekumpulan pasang data, ya misal dalam tabel 1 itu ya, ada X sama Fx, kemudian ketika X0 nilainya adalah Fx0, ketika X1 nilainya adalah Fx1, dan seterusnya sampai ketika Xn nilainya adalah Fxn ya. Nah, kemudian diperlukan bagaimana menaksir nilai-nilai yang terletak di antara titik-titik yang diketahui. Jadi dari X0 sampai Xn, misal ada nilai X di antara itu yang tidak diberikan di tabel ya. Jadi misalkan ada di antara X7 sama X8 gitu ya. Tentukan nilai fungsi itu ketika di X yang ada di antara X7 dan X8 yang di dalam data, di dalam tabel tersebut tidak tersedia. Sehingga kita mau mencari berapa nilai pendekatan dari nilai fungsi pada X di antara X7 dan X8 ya. Misalkan X7-nya adalah 0,2, X8-nya adalah 0,3, kemudian ditanya 0,27 misalkan ya. Yang tidak terjadi data, maka kita akan mencari nilai pendekatannya. Yang seperti ini kita sebutnya adalah interpolasi, artinya kita mencari nilai taksiran atau nilai pendekatan di dalam data yang diberikan ya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari nilai yang di luar data tersebut, misalkan X0-nya adalah 0, misalkan kemudian Xn-nya adalah 2, kemudian ditanya berapa nilai dari X sama dengan 3 di luar dari rentang itu, maka kita punya istilah ekstrapolasi ya. Jadi mengekstrapolasi atau melakukan pendekatan di luar range yang diberikan. Oke, jadi metode yang sering digunakan untuk keperluan tersebut adalah metode interpolasi polinom ya. Namanya polinom. Kita punya banyak bentuknya ya, bisa derajat 1 linier, bisa derajat 2 kuadratik, bisa derajat 3 misal kubik, bergantung pada data yang diberikan. Sebagai contoh, misal berdasarkan hasil pengukuran telah dilakukan untuk menentukan hubungan antara tegangan atau voltage ya yang diberikan kepada baja tahan karat ya, dan waktu yang diberikan hingga baja tersebut patah. Oke, tekanan ini ya, tekanan yang diberikan kepada baja ya, dan waktu yang diperlukan sehingga tekanan tersebut menyebabkan baja patah. Jadi ada pasangan antara tekanan dan waktu gitu ya, yang diberikan sampai baja patah. Diberikan 8 nilai tegangan di sana yang berbeda dan juga waktu. Misal kita punya ini. Jadi diterapkan ada tegangan yang diberikan adalah 5 kg per milimeter kuadrat dan seterusnya, ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 36, 40. Kemudian waktu yang dibutuhkan, semakin kecil tegangannya maka waktu yang dibutuhkan adalah semakin besar, semakin lama gitu ya, waktu yang dibutuhkan semakin lama. Untuk tegangan 5 dia membutuhkan waktu 40 jam, tegangan 10 dia membutuhkan waktu 30 jam, sampai tegangan yang paling besar 40 dia membutuhkan waktu 15 jam ya. Kalau di masalah sederhana,
di materi apa SD mungkin SD SMP itu ada perbandingan berbalik nilai itu ya. Jadi kalau semakin kecil tegangannya, waktu yang diberikan, waktu yang diperlukan semakin lama. Kita bisa menggunakan perbandingan itu sebenarnya, tapi kan errornya jadi besar ya. Errornya jadi besar sehingga kita butuh metode sedemikian dari data tersebut kita punya error yang kurang dari toleransi gitu ya. Nah, persoalannya berapa waktu patah atau berapa waktu yang diperlukan agar baja itu patah jika tegangannya diberikan adalah 12, di mana 12 tidak ada di sana. Tidak ada di data. Jadi 12 ada di antara kalau misalkan ini ke 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya ada di antara data ke 1 dan 2. Di antara nilai 10 dan 15, berapa nilai atau berapa waktu yang diperlukan ketika tegangan sebesar 12 itu diberikan kepada baja ya. Artinya nilainya pasti di antara 30 dan 25, begitu ya. Belum tentu juga sih, bisa naik, bisa turun. Kasusnya kayak gini. 40, 30 turun, 30 ke 25 turun, tapi ketika diberikan tegangan 20 dia naik jadi 40 lagi. Nah, kemudian turun drastis ke 18, kemudian dia naik lagi, baru turun lagi. Jadi berdasarkan data itu ada ada perubahan tren gitu ya. Artinya trennya tidak turun terus, tapi dia bisa naik turun. Nah, trennya bisa naik turun. Sehingga kita butuh pendekatan yang sesuai dengan galat atau galatnya kecil gitu ya. Oke, solusinya yaitu kita menggunakan metode curve fitting ya atau pencocokan kurva, yaitu mencari fungsi yang mencocokkan titik-titik data di dalam tabel. Jadi kita plot titik-titik itu, kemudian kita gambar grafiknya, baru kita mencari berdasarkan curve fittingnya tadi ya, pencocokan kurva. Nah, dari pencocokan kurva ini dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama adalah regresi, yaitu data hasil pengukuran umumnya mengandung draw atau noise atau galat yang cukup berarti. Ini errornya lumayan gitu ya. Dan yang kedua adalah interpolasi. Bila data diketahui mempunyai ketidaktitik yang sangat tinggi, maka kurva cocokannya dibuat melalui setiap titik. Kita katakan bahwa kita menginterpolasi titik-titik data dengan sebuah fungsi. Bila fungsi cocok yang digunakan berbentuk polinom, maka interpolasi tersebut dinamakan interpolasi polinom ya, atau polinom interpolation. Nah, pekerjaan menginterpolasi titik dengan sebuah polinom ini kita sebut dengan interpolasi polinom ya. Jadi yang ini tadi polinomnya disebut dengan polinom interpolasi ya, polinomnya. Sebenarnya yang regresi ini juga polinom ya, tapi derajat 1 dia ya, regresi linier misalkan, regresi linier. Tapi ini nanti galatnya jadi lebih ini. Galatnya agak besar ya kalau kita menggunakan regresi, karena dia melalui tidak melalui titik-titiknya, tapi melalui pola dari titik-titik itu pergerakannya gimana. Kita punya grafiknya seperti ini. Kalau regresi dia tidak melalui setiap titiknya, tapi melalui trennya saja. Jadi kalau trennya dia naik, maka kita buat suatu fungsi yang mengikuti tren itu. Artinya dia tidak berdasarkan setiap titik di situ dihubungkan seperti itu ya, tapi hanya trennya saja. Sehingga di situ kita punya error yang lumayan di situ ya, errornya lumayan. Karena dia tidak berdasarkan tempat titiknya, tapi hanya trennya. Nah, kalau di interpolasi, kita melalui titik-titik yang diberikan atau data yang ada ya. Dari situ kita punya kurva pencocokannya, dia lebih mendekati yang sebenarnya dibanding dengan yang regresi. Oke, aplikasi interpolasi polinom ya. Menghampiri fungsi rumit menjadi lebih sederhana. Contoh kita punya fungsi itu fx didefinisikan sebagai itu len 2 kali x pangkat setengah dikurang 4x kuadrat pangkat 3 per akar 1 plus 2x pangkat 5. Kemudian diminta menghitung f aksen dan integralnya ya.
Nah, perhitungan menjadi lebih mudah jika f(x) dihampiri dengan polinom. Ya. Polinom px diperoleh dengan menginterpolasi beberapa titik diskrit dari fx. Jadi kita ambil beberapa data gitu ya, untuk x tertentu diambil pasangannya x0, fx0, x1, fx dan seterusnya. Kemudian kita cari polinom interpolasinya ya. Yang kedua, menggambar kurva jika hanya diketahui titik-titik diskrit saja ya. Jadi kalau diketahui fungsinya, kemudian yang kedua ini kalau diketahui datanya saja, pasangan titik-titiknya saja ya, diketahui titik-titik diskrit saja. Jadi bisa dua itu ya. Oke, contoh misalnya kita punya fx sama dengan 1 per 1 plus 25x kuadrat ya. Diberikan kita cari ininya nilainya. Jadi x dari negatif 1 sampai 1 di sana ada 6 data. Negatif 1 berpasangan dengan 0,03846 dan seterusnya sampai 1 berpasangan dengan 0,0384661. Nah, kita punya grafik aslinya adalah yang biru itu, exact function-nya. Jadi yang biru. Kemudian yang merah itu adalah grafik pendekatan ya. Dengan menggunakan polinom berderajat 5 di sana. Ada polinom berderajat 5, grafiknya adalah yang merah. Kalau dilihat memang ininya jauh ya, perbedaannya kelihatan sekali, kentara sekali ya. Nah, dari sini ada beberapa polinom yang lebih tinggi di sana. Jadi yang hijau ini kita punya polinom derajat 8. Kemudian yang biru ini kita punya polinom derajat 4. Kemudian merah itu adalah fungsi aslinya ya, grafik aslinya itu yang merah. Kemudian yang coklat itu ada polinom derajat 16 ya, polinom derajat 16. Jadi kalau ini kita display berbarengan seperti itu, maka yang 4 ini jaraknya agak jauh pada interval tertentu gitu ya. Kemudian yang 8, yang hijau juga kelihatan jaraknya atau galatnya kelihatan. Nah, yang coklat ini pada interval ini sampai ini dia dekat sekali nih. Dia dekat sekali dengan kurva merahnya. Namun ketika dilanjutkan kita punya sesuatu yang keluar dari dari kurva aslinya ya. Sesuatu yang keluar dari kurva aslinya. Sehingga pada saat tertentu di sana ya, derajat polinom ya, polinom dengan derajat yang lebih tinggi memberikan nilai taksiran yang lebih baik di sana. Ya. Oke. Oke, ini persoalan yang lain. Diberikan n plus 1 buah titik yang berbeda ya. Untuk secara umum ya, persoalan secara umumnya. Ada x0, y0, x1, y1, xn sampai xn, yn. Kemudian tentukan polinom derajat n-nya, pnx yang menginterpolasi atau melewati semua titik tersebut sedemikian rupa, y sama dengan pnx, artinya nilai y-nya itu sama dengan nilai polinom itu pada saat xi ya. Jadi pn-nya itu, pnx-nya itu polinom berderajat n sedemikian sehingga nilai dari data itu y-nya kita punya y0, y1 sampai yn. Dengan y-nya itu nilainya sama dengan pnxi-nya. Jadi diberikan pnx, ketika kita masukkan x0 maka nilainya sama dengan y0 gitu ya. Jadi pnx0 nilainya sama dengan y0. Kemudian pnx1 nilainya sama dengan y1 dan seterusnya. Nilai y dapat berasal dari fungsi fx sedemikian sehingga y sama dengan fxi, atau y berasal dari nilai empiris yang diperoleh melalui percobaan atau pengamatan seperti data seperti itu ya. Jadi kayak tadi diberikan fungsinya apa, kasus yang pertama, kasus yang kedua diberikan datanya ya, hasil dari pengukurannya. Oke, polinom ini pnx ini, polinom derajat n itu
disebut sebagai fungsi hampiran terhadap fx ya, terhadap fx. Oke, misal kita punya itu x0 y0, x1 y1, x2 y2, x3 y3 dan seterusnya. Kemudian dibuat suatu polinom di situ ya, ada Pnx. Ketika x sama dengan a, di situ ada a, Pna. Kemudian dan seterusnya sampai di situ ada xn min 1, yn min 1, xn, yn dan seterusnya di situ ada a, pna ya, a, pna. Kita dapat menginterpolasi titik data dengan polinom lancar atau polinom linier gitu ya. Kemudian polinom kuadrat derajat 2, polinom kubik derajat 3 atau polinom dari derajat yang lebih tinggi 4, 5, 6 dan seterusnya bergantung pada jumlah data yang diberikan ya. Nah, misal polinom itu kita temukan ya, setelah polinom interpolasi Pnx tadi itu ditemukan, Pnx dapat digunakan untuk menghitung nilai taksirannya ya, yaitu Y sama dengan Pna. Misalkan ditanya ketika di XA itu berapa, kita bisa menggunakan polinom itu untuk menentukan nilai taksiran ya, nilai taksiran. Jadi misal di situ X sama dengan A, nggak diketahui titiknya ya. Jadi kita punya titiknya yang di sini 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu ternyata ketika XA ini nggak ada, maka kita bisa menggunakan pendekatan Pnx tadi untuk mendapatkan nilai dari YA-nya ketika X sama dengan A. Ya. Oke, untuk interpolasi linier, ide dasarnya pada saat data dalam bentuk tabel tidak begitu bervariasi gitu ya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pendekatan dengan menggunakan sebuah garis lurus di antara dua titik yang berdekatan. Jadi misal kita punya data X0 sama X1, langsung ditarik garis lurus. X1 sama X2 ditarik garis lurus, X2 sama X3 ditarik garis lurus. Untuk mendapatkan garis lurus ini kan sederhana dengan menggunakan persamaan garis yang diketahui dua titik gitu ya, persamaan garis lurus yang diketahui dua titik seperti ini. Jadi misal ada titik A sama E ya, diberikan data itu X0 fx0, datanya X0 fx0 di titik A, kemudian data yang kedua ada di X1 fx1 di titik E di sana ya. Nah, nilai disuruh mencari, diminta mencari berapa nilainya ketika ada di X sebarang di antara X0 dan X1 ya. Nah, ini kita menggunakan slope-nya ya, atau kemiringannya. Jadi kemiringan dari garis AE ya, itu bisa kita hitung misalkan dari segitiga ABC, yaitu sisi tegak dibagi sisi datar gitu ya, yaitu BC dibagi dengan AB di situ. Nah, kalau menggunakan segitiga ADE, maka sisi tegaknya adalah DE, sisi tidurnya adalah AD di sini. Nah, dua itu memberikan nilai yang sama ya, karena dia kan garis lurus ini, AE ini. Jadi C ada di AE ya, C ada pada ruas AE, maka itu menghasilkan nilai yang sama. BC kita bisa menghitungnya dari X dikurang fx0 ya. Kalau di situ ada F1, kita tulis F1 di situ. F1x dikurang F0 dibagi X dikurang X0, AB-nya, kemudian DE-nya Fx1 dikurang Fx0 itu, kemudian AD-nya adalah X1 dikurang X0. Sehingga F1x-nya, nilai taksirannya, F1x-nya adalah itu. Fx0 ditambah, jadi bentuk itu kita modifikasi menjadi itu ya, supaya bisa dinyatakan secara eksplisit F1x-nya atau Fx-nya ya. Jadi ini ada F1x, jadi F1x-nya sama dengan Fx0 ditambah F1 min Fx0 per X1 min X0 dikali X min X0. Ini interpolasi linier ya, jadi kita hubungkan dengan garis lurus saja ya. Jadi kita
hitung nilai taksirannya dengan menggunakan pendekatan garis lurus atau linier ya. Tentunya kalau dibandingkan dengan nilai aslinya, fungsi aslinya adalah yang kurva melengkung itu, kita punya galat yang relatif besar ya. Kita punya galat yang relatif besar. Jadi ini untuk interpolasi liniernya ya, interpolasi liniernya. Contoh, jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah fungsi kecepatan. Data percobaan berikut ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan. Jadi misalkan kecepatannya 10 mil per jam, jarak untuk berhenti ya adalah 12 kaki, kecepatannya 20, dia membutuhkan jarak 21 kaki untuk berhenti, dan seterusnya ya. Ini trennya naik ya. 12 ke 21 naik, 21 ke 46, 46, 65, 65, 90, 90, 111, 111, 148. Sehingga interpolasi linier atau regresi ini bisa kita gunakan ya, kita bisa gunakan. Perkirakan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju pada kecepatan 45, di mana 45 tidak diberikan pada data ya. Ada di antara data 40 sama 50 ya. Kita mau mencari nilai pendekatannya di 45. Oke, untuk mencari X45 dibutuhkan dua data, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanannya seperti yang ini. Ketika mau mencari X, kita butuh X0 dan X1, di mana X0 dan X1 itu mengapit X ya. Jadi 45 kita butuhkan data yang mengapit, yaitu di 40 sama 50. Sehingga berdasarkan formula yang kita temukan tadi, F1X sama dengan itu Fx0 ditambah Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Di mana 40 ini adalah X0, 50 adalah X1, 65 ini adalah Fx0, 90 adalah Fx1-nya. Oke, sehingga kita masukkan F145 sama dengan Fx0, Fx0 adalah 65, kemudian Fx1-nya adalah 90 dikurang 65, X1-nya 50, X0-nya 40 dikali X-nya 45 dikurang 40 untuk X0-nya, sehingga didapat jarak yang dibutuhkan oleh kendaraan dengan kecepatan 45 untuk berhenti adalah 77,5 kaki, yang nilainya ada di antara 65 dan 90 ya. Oke, itu adalah interpolasi linier ya. Interpolasi linier. Contoh berikutnya kita punya suatu roket ya, pergerakan roket yang menuju ke angkasa dengan bergerak vertikal ya. The upward velocity of a rocket is given as a function of time in table 1. Jadi kita punya kecepatan ke atasnya ya dari suatu roket diberikan pada tabel ini ya. Ketika waktu 0 kecepatannya adalah 0, ketika 10 di situ detik dan meter per detik. Ketika 10 detik dia menempuh kecepatan 227,04 meter per sekon dan seterusnya sampai di detik ke-30 kecepatannya adalah 901,67 meter per second. Kalau dilihat trennya dia naik ya di situ. Jadi untuk T semakin lama kecepatannya semakin tinggi ya. Trennya naik sehingga interpolasi linier bisa digunakan di situ. Yang ditanya adalah berapa kecepatan ketika T16 ya. Artinya ada di antara data 15 dan 20. Kecepatannya ada di 36278 antara itu ya sampai 517,35. Sehingga 15-nya ini sebagai X0, 20 sebagai X1, 362 ini sebagai Fx0, 517 sebagai Fx1, dan 16 ini sebagai X-nya ya. Nah, ketika dicari kita punya itu VT0-nya adalah 362 itu. Kemudian VT1-nya 517,35, T0, T1, kemudian T-nya adalah 16. Sehingga didapat berdasarkan interpolasi linear tersebut,
V ketika 16, kecepatannya ketika di detik ke-16 adalah 393,7 ya. Ada di sini. 393, berapa tadi? 7. Ada di sana. Itu contoh untuk penggunaan di linear interpolasinya itu pada data-data yang trennya naik ya, trennya naik. Nah, berikutnya adalah interpolasi kuadrat. Jika diberikan data yang trennya tidak seperti yang di interpolasi linear, naik atau turun ya, tapi bisa naik dan turun muncul dua-duanya di dalam data tersebut. Contohnya di situ ada 3 data, X1 Y1, X2 Y3, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, di mana Y-nya itu trennya tidak naik monoton atau tidak turun monoton, tapi ketika di X1 ke X2 trennya naik di sana, tapi ketika di 3 ya, X2 ke X3 nilai fungsinya turun ya. Nah, ini kita bisa menggunakan interpolasi kuadrat di sana. Jadi pendekatannya adalah polinom berderajat 2 ya. Jadi bentuk umumnya kita punya itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, titik-titik yang ada dari X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 kita substitusikan ke permisalan dari polinomnya tadi. Jadi nilai dari X dan Y-nya, ini sama dengan Y ya. Jadi X1, Y1 kita substitusikan ke polinom atau ke fungsi pendekatannya sehingga kita punya AX1 kuadrat ditambah BX1 ditambah C sama dengan Y1. Ini untuk titik X1, Y1. Kemudian untuk titik X2, Y2 kita punya itu, titik X3, Y3 kita punya itu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan nilai A, B, dan C dengan menyelesaikan sistem persamaan 3 variabel ya dalam A, B, dan C. Jadi variabel X1-nya kan ada nilainya, Y1-nya ada nilainya sehingga kita punya persamaan dalam A, B, C. Kita punya 3 persamaan, maka kita bisa mendapatkan solusi untuk A, B, dan C ya. Dari sistem dengan menggunakan metode eliminasi Gauss boleh, metode apapun boleh di sana ya. Oke. Contoh, diberikan titik len 8 sama dengan itu, len 9 sama dengan itu, len 9,5 sama dengan itu. Tentukan nilai dari len 9,2 dengan interpolasi kuadrat ya. Jadi kita punya A bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y di sana ya. Yang pertama kita punya X-nya adalah 8, sehingga kita punya A kali 8 kuadrat, 64A ditambah 8B ditambah C sama dengan 2,0794. Ini untuk pasangan 8,2.0794. Kemudian titik yang kedua, 9 dan 2.1972. Kemudian yang ketiga, 9,5 9,5 ya, 2.2513. Yang ditanya adalah di antara 9 dan 9,5 yaitu 9,2. Ya, dengan menggunakan itu tadi kita punya 3 persamaan diselesaikan mendapatkan nilai ABC, didapat A-nya adalah negatif 0,0064, B-nya 0,2266, C-nya 0,6762. Sehingga polinomnya adalah itu bentuknya. Ya, polinom derajat 2-nya adalah negatif 0,0064x kuadrat ditambah 0,226x ditambah 0,6762. Kita masukkan nilai dari 9,2 ke polinom itu, maka inilah nilai taksirannya. Ya. Nilai taksiran untuk len 9,2, yaitu 2,2192. Ya, oke. Jadi kita mencari berapa A, B, dan C-nya sehingga kita punya bentuk polinom derajat 2-nya ya. Jadi yang kita tuju adalah itu.
bentuk polinomnya, baru kita masukkan nilai X yang dibutuhkan apa, dimasukkan ke sana, didapat nilai pendekatannya. Oke, itu interpolasi kuadrat ya. Jadi mencari 3 nilai koefisien yaitu A, B, dan C sebagai konstantanya. Oke, berikutnya ada interpolasi polinom derajat 3, interpolasi kubik ketika kita punya data yang naik turun ya. Jadi kalau kita menggambarkan grafik dari fungsi polinom derajat 3, kan kita punya kemungkinan ya, kita punya dua nilai ekstrim ya, yaitu ekstrim maksimum dan ekstrim minimum ya secara umum. Yang artinya ada pergerakan naik turun naik atau turun naik turun gitu ya. Nah, kalau misalkan kasus yang di sini kita punya naik turun kemudian naik ya. Jadi ini ekstrim maksimum lokal, ini ekstrim minimum lokal, sehingga pendekatannya menggunakan pendekatan pangkat 3. Kalau di sini tadi ini cuma satu saja ya, ada 3 data, dia trennya naik turun saja atau turun naik gitu ya. Sehingga ada satu nilai ekstrim di sana. Kalau nggak maksimum, minimum. Nah, di kasus berikutnya kita punya 2 tuh. Naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Nah, kita bisa menggunakan polinom derajat 3 di sana berdasarkan data. Ya. Jadi diberikan 4 titik data, X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, kemudian permisalan polinom derajat 3-nya kita punya itu A0 ditambah A1X ditambah 2X kuadrat ditambah 3X pangkat 3, mau diganti juga boleh itu ya. A ditambah BX ditambah CX kuadrat ditambah DX pangkat 3 atau AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D boleh aja. Nah, tugasnya sama yaitu mencari berapa A0, berapa A1, berapa A2, berapa A3 dengan menggunakan data itu. Ada 4 data, ada 4 variabel A0, A1, A2, A3 atau kalau di situ kita sebutnya koefisien ya. Yang kita punya adalah 4 persamaan dalam A0, A1, A2 dan A3. Diselesaikan dengan cara yang sama, kita dapat A0 sampai A3 dikembalikan ke polinomnya, kita bisa mencari nilai X di dalam data yang diberikan dari X0 sampai X3 ya. Jadi caranya sama, cuma nilai data yang diberikan trennya bagaimana, kita bisa menggunakan linear kah, kuadrat kah, atau kubik kah gitu ya. Sehingga kita punya hal itu. Sebenarnya kalau di yang linear tadi dengan cara yang sama ya. Kalau kita buat persamaannya dalam bentuk ini. Nah, misalkan persamaannya dalam bentuk P1 ya. P1 sorry. P1X kan ya. Yaitu AX plus B, kita bisa mendapatkan berapa A, berapa B ya dengan memasukkan nilai dari X0. Maka kita punya Fx0 sama dengan AX0 ditambah B, kemudian Fx1 sama dengan AX1 ditambah B ya. Untuk mengeliminasi B kita kurangkan, maka kita punya Fx0 dikurang Fx1 sama dengan AX0 dikurang AX1. Dan seterusnya nanti akan kita mendapatkan itu sama ya. Oke, sebentar. Oke. Itu interpolasi ya, linear, kuadratik, sama kubik. Oke, secara umum penentuan polinom dengan cara tersebut kurang disukai karena mempunyai kemungkinan yang memerlukan waktu lama memang ya dalam penyelesaian dan ketelitian tinggi, terutama untuk derajat polinom yang semakin tinggi. Jadi kita punya misalkan derajat 4, derajat 5 bisa kita bayangkan mencari 5 koefisien itu ya dari A0 sampai A5 misal dari 5 persamaan. Maka itu akan membutuhkan waktu yang lumayan lama dan juga ketelitian ya.
Nah, terdapat beberapa interpolasi yang lain ya, yaitu interpolasi Lagrange, Newton, dan interpolasi Newton-Gregory ya. Nah, kita bahas di pertemuan berikutnya. Materi lain yang mendukung bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sama yaitu metode beda hingga ya. Oke, sampai sini video kali ini saya akhiri, semoga bisa dipahami, atau kalau misalkan ada yang kurang paham atau apa namanya penjelasan saya susah untuk dipahami ataupun ada kesalahan misalnya, bisa kita diskusikan di pertemuan apa namanya tatap muka online ya. Oke, semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya ya. Semoga bisa ketemu di kampus dalam keadaan sehat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.